Jadi ternyata Islam itu apa ya? Begitu rahmatan lil alamin ya. Tidak ada hukum yang saklek harus begini sehingga Tidak harga mati memberatkan lah enggak. istilahnya. Tidak memberatkan. Kalau seandainya puasa gak mampu, ya gak usah. Betul. Begitu ya. Misalkan nanti di kodok, Ustadz jangankan kodok, puasa pokoknya aja gak mampu. Ini harus kodok. Repot sendirian, makin tua kan gitu. Iya, Ya udah, Pak Betul. Fidyatun, bayar fidyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Buram, Ibu-Ibu Rempong plus Ustadz Hilmi di edisi Ramadan. Waalaikumsalam. Iya, kita ketemu lagi nih di udah hari Minggu terakhir nih kita puasa sih ya. Menjelang Lebaran. Sebentar lagi nih. Ini makin loyal atau makin semangat nih Kita harusnya? Tergantung. yang keluar masuk masjid kan Ustadz ya tadi. Iya. Ini kayaknya udah makin kosong ya Tat. Nah. Jadwal bukber yang padat biasanya sih gitu Betul. ya. Jadwal Kalau di mall. masjid agak loyo, kalau di luar sono makin kenceng. Ya, Apanya nih Pak Ustadz yang kencang? Biasanya mereka belanjanya. Gitu. Nah, karena kita udah di minggu-minggu terakhir nih mau puasa, kita Penghujung Ramadan ya. penghujung Ramadan. Mungkin Betul, kita betul, bisa betul. tanya-tanya seputaran yang sudah mendekati Ramadan. Siap. Mendekati puasa Ramadan kan minggu terakhir kita. Mendekati Lebaran. Betul. Karena di 10 hari terakhir ini suka ada sesuatu hal yang berbeda dengan hari-hari yang berikutnya. Betul. Itu yang sebelum-sebelumnya gitu ta. Setelah kita masuk ke pertanyaan, kalau di 10 hari terakhir itu kan ada yang dibilang kalau ada malam Lailatul Qadar tuh Tat. Iya, betul. Dan Malam itu mulia, ya. iya, dan itu munculnya di 10 hari terakhir kalau nggak salah ya Tat ya. Kan gitu mau nanya aja bener gak ya gitu. Iya. Kita mungkin bisa dijelasin Tat. Lailatul Qadar itu ini sesuatu hal yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad saja. Karena subhanallah, setiap orang yang di malam itu melaksanakan sholat, di malam itu mereka baca Quran, maka Lailatul Qadar itu kan malam. Malam itu dari mulai maghrib sampai subuh itu malam. Nah, berarti pertanyaannya, berarti kalau begitu setiap orang dapat Lailatul Qadar dong. Nah, tinggal apakah mereka dapatnya banyak atau sedikit? Nah, gitu. tergantung. Jadi ada takarannya gitu ya. Betul. Oh, Tergantung. Jadi tergantung dia memanfaatkan waktu. Karena begini, secara dasarnya Allah memberikan waktu itu sama. Satu hari 24 jam. Gak mentang-mentang ini misalkan seorang yang dekat dengan Allah, seorang yang spesial, ditambahin jamnya, kan gak begitu. Iya, sama aja. Artinya begini, waktunya sama, tapi memiliki bobot yang berbeda. Wadahnya sama, tapi isinya yang berbeda. Bagaimana kita tinggal mengisinya aja gitu ya, jadinya ya. Setuju, subhanallah. Makanya kan gini, lisan ini semuanya bisa berbicara, tapi baik buruknya, bobotnya tergantung apa yang dibicarakan. Dan sebaik-baiknya apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan itu adalah kalamullah. Wah, makanya subhanallah, Ramadan itu kan mereka sudah hatam berapa kali nih? Mak Rempong berapa kali? Udah berkali-kali. Oh, gak kehitung ya. Ada sisa yang tahun kemarin. Makan saya. Sengaja disisain ya. Subhanallah. Bercanda lah Ustaz. Iya. Tapi subhanallah, baca Quran itu sampai sahabat bertanya, ya Rasul, berapa banyak? Dari satu surahnya berapa banyak? Dari satu ayatnya berapa banyak? Maka Rasul menjawab, bukan surah, bukan ayat, bukan kalimat, tapi per huruf. Per huruf itu melahirkan berbagai pahala. Sekian banyak pahala, berlipat-lipat pahala. Satu huruf. Jadi kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu ada berapa huruf, subhanallah. Pendek gitu ya, artinya itu hal yang biasa gitu. Biasa dan setiap orang bisa baca itu. Termasuk kita biasa dengan baca itu. Subhanallah. Jadi Ramadan, apa pertanyaan jadi lupa? Tadi malam Lailatul Qadar itu. Jadi malam terakhir itu ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi sesungguhnya kami turunkan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu?
yaitu inna anzalahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi sahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Iya. Makanya umat Nabi Muhammad itu usianya pendek, kemampuannya sedikit. Kalau zaman dulu tinggi, sampai kalau mereka ke laut itu ada seseorang yang namanya Aus. Aus itu kalau ke laut dia jalan kaki, saking tingginya. Subhanallah. Kalau zaman dulu itu mereka iya. Kalau bikin rumah itu, kalau kita kan batu digiling jadi semen, diproses. Zaman dulu gunung batu dibikin rumah. Kan luar biasa zaman dulu ya. Iya. Tapi subhanallah, di dalam ayat Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin. Kalian sebaik-baiknya umat. Di antaranya apa? Ada Lailatul Qadar. Jadi kalau seandainya kita melakukan kebaikan, membaca Al-Quran, melakukan sholat, melakukan kebaikan apapun, maka kebaikan itu khairun min alfi sahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tahunnya kurang lebih 83 tahun. Berarti kita, mohon maaf, puasanya 1 bulan. Tapi 1 bulan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Yang 1000 bulan itu 1 bulan itu Lailatul Qadar cuma 1 malam kan? Iya, subhanallah. 1 malam itu bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang memang harus kita persiapkan. 10 terakhir memang biasanya itu kan tanggal 21, 23. Ganjil ya. Ganjil, betul. Jadi setiap ganjil banyak-banyak banyak-banyak makanya Rasul itu gini. Banyak-banyak kalau juga. Jadi Rasul itu diumpamakan begini. Jadi pas 10 terakhir Ramadan itu mengikat pinggang dengan erat, ya menyingsingkan baju itu istilah saja ya. Artinya siap-siap untuk mengejar Lailatul Qadar. Okay, nah, kalau yang fenomena iktikaf gitu loh, Ustaz, di masjid itu ya, yang ada sampai bikin paket iktikaf, dapat sahur, dapat kemah-kemahan, kayak gitu, itu sebenarnya gimana ya, Ustaz? Masya Allah. Jadi banyak tuh fenomena di beberapa masjid yang ngadain untuk iktikaf bersama, gitu kan? Sebenarnya iktikaf itu bagus ya, bagus ya. Artinya iktikaf itu memang disunnahkan tidak di Ramadan saja. Artinya di bulan apapun, siapapun. Itu memang harus 1 malam iktikaf itu atau memang bermalam-malam gitu ya. Artinya misalnya iktikaf dari habis Isya sampai jam 10 malam aja habis misalnya 10 kayak gitu. Ini ayam dulu gitu, apa dulu. Di luar ini kalau di luar Ramadan gitu loh, Ustaz. Jadi kalau gini, iktikaf itu misalkan waktunya itu harus semalaman ya. Artinya semalaman itu gini, dari mulai pada maghrib atau pada isya, tapi tidak harus juga kita diem terus di masjid. Kecuali kalau misalkan ada hajat, contoh misalkan kita ke kamar kecil, kita keluar dulu atau kita cari makan dulu. Itu boleh ya? Boleh. Atau nggak ada kepentingan yang tapi nggak boleh tidur gitu ya, Ustaz? Sebenarnya kalau ngantuk boleh-boleh juga. Cuma jangan ngotorin masjid. Wajib kan bukan ya? Itu sebenarnya iktikaf itu sunnah. Sunnah. Terus bagaimana cara atau ngisinya dengan apa? Boleh dengan baca Quran, qiyamul lail, terus boleh dengan basul masail, belajar ilmu agama, atau dzikir, atau wirid. Jadi misalnya ada bikin kajian di malam iktikaf gitu ya. Atau juga yang memindahkan, jadi mereka itu ba'da isya itu gak sholat tarawih, tapi nanti pas malamnya, mulai jam 12 malam mereka sholat tarawih. Ada yang begitu. Tapi kembali lagi gimana kita ya memilihnya ya. Artinya tidak misalkan ada ketentuan mengatakan nggak boleh atau mengatakan utama, tidak ada juga. Maksudnya ya monggo silahkan, mau dilaksanakan itu monggo. Misalkan gini, sehingga jangan sampai yang baca Quran mereka menyalahkan, kamu harus baca Quran, iktikafnya jangan ini, jangan itu. Nggak boleh begitu karena tidak ada ketetapan. Atau nggak sebaliknya, misalkan yang mereka kajian
Udah kita meningkatkan pemahaman, bukan baca Quran mah sendiri-sendiri aja. Tidak juga. Artinya subhanallah. Keragaman, makanya kan subhanallah. Biasanya di Jakarta ini, Jakarta kita ya. Iya, Jakarta. Di Gelong kita. Jakarta Barat. Oh, Jakarta. Barat. Ini Jakarta apa Barat? Kok aja Oh, Jakarta Barat ya. Jakarta, Barat. Jakarta Barat. Barat. Jadi subhanallah di Jakarta ini kadang gini. Itikaf di masjid ini, di Masjid Ono. Itu beda-beda. Mereka punya kesepakatan pengurus masing-masing dan itu memang berhubung tidak ada ketetapan yang khusus sehingga beda-beda. Dan perbedaan ini seperti kita hidangan di meja. Ada rendang, ada apalagi ada pepes ikan, ada sambal, ada segala macam. Maka kita tidak boleh kritik yang senang rendang ya monggo ambil rendang. Yang senang misalkan sop ya monggo, gak usah saling menyalahkan, gak usah di sini, gak begitu. Nah sama dengan seketika di lingkungan kita di Jakarta Barat ini, apalagi Timur, Selatan, seDKI ini kan macam-macam. Beda-beda. Apalagi kita bicara di luar daerah kan begitu. Mereka punya kebiasaan yang beda-beda. Ya kita perbedaan itu adalah hikmah. Makanya ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perbedaan paham di umat itu merupakan rahmat. Di antaranya ini. Jadi kita pilih. Senang yang begini ya monggo. Saya senangnya di masjid ini. Silahkan. Saya senangnya itu semuanya senang. Sehingga malam 21 di sini. Malam 23 di sono. Terus pindah lagi yang sebelahnya. Terus muter gitu ya. Bukan muter nyari, wah ini takjilnya. Oh gitu ya. Makanannya yang ternyata gimana? Nah, terakhir. Tapi biasanya subhanallah, biasanya itu masjid-masjid itu yang apalagi sudah mapan ya, mereka itu ada menunya. Dari mulai misalkan malam pertama sampai malam terakhir itu data menunya sudah ada. Atau enggak spesialnya itu yaitu di malam ganjil 10 terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Mereka menunya sudah lengkap dan itu menunya luar biasa. Enak-enak Oh, enak tenan itu. Nah, itu jangan sampai kita arah ke sana ya, karena kita bukan cari makan. Kalau sebatas makan di rumah lebih kita atau enggak kita cari jajanan lebih bervariasi ya. Lebih kepada kita mendekatkan diri dengan kalimat, dengan sholat, dengan kebaikan-kebaikan yang kita berjamaah di situ. Seperti itu. Jadi Lailatul Qadar ini dengan kebiasaan. Ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu gini. Lailatul Qadar itu banyak hal yang menandakan Lailatul Qadar. Contoh begini. Jadi suara angin itu tidak bunyi gitu. Jadi tidak ada angin yang besar, tetesan air. Itu di malam harinya. Di malam hari. Sunyi, adem gitu ya. Kalau kita dikasih sunyi, dingin, adem itu biasanya ngantuk. Justru malah kita harus meningkatkan. Nah itu. Jadi di malam-malam Lailatul Qadar itu diantaranya itu. Jadi misalkan suara-suara kebisingan itu nggak ada. Kenapa? Karena lebih di tanazzalul malaikatu waruh. Jadi turun para malaikat. Jadi tandanya Lailatul Qadar itu turun para malaikat. Malaikat turun kita kan nggak tahu. Iya, kita nggak bisa ngeliat. Tapi yang kita rasakan sunyi. Apa ya? Jadi suasananya itu kita tidak bisa karena ini masalah rasa. Kita susah mengatakan. Kan dan bisa dicoba, nggak bisa dites juga Qadar nih. Soalnya dingin nih, apalagi hujan. Betul. Ternyata di AC juga. Iya. Jadi subhanallah, memang sesuatu hal yang diburu oleh kita orang Muslim. Memang Ramadan itu sesuatu bulan yang kita tunggu. Ya, dalam setahun itu Ramadan. Kalau mingguan kan Jumat ya. Terus di Ramadan itu ada lagi yang ditunggu. Apa? THR. Bukan itu. Yang ditunggu itu adalah Lailatul Qadar. Kenapa ditunggu? Karena subhanallah, kalau kita sholat di malam itu, maka sholat di malam itu perbandingannya lebih baik daripada 1000 bulan. Maaf nih Tat, kalau kita kan kaum perempuan ya Tat, ada menstruasi. Betul. Kan
kalau gimana kalau misalkan menstruasinya di 10 hari terakhir tuh kan sayang banget ya. Iya. Masa ya kita apalagi kalau yang setiap tahun, saya hampir tiap tahun tuh kayak dapetnya di minggu ketiga kan sayang ya, Tat. Nah, Iya. itu gimana, Tat? Jadi Cara mama iya, ini iya, iya. biar dapat pahala gitu, Tat. Seperti begini. Kalau misalkan kita datang bulan, terus kita ingin mendapatkan pahala, banyak hal yang bisa mendapatkan pahala dengan keagungan atau Lailatul Qadar. Contoh begini. Kita datang bulan, puasa nggak bisa, ke masjid nggak bisa, Sholat enggak. sholat nggak bisa juga ya. Iya. Bisa cuman nggak sah kan, ya malah dosa Iya. kan begitu. Nah permasalahannya apakah kita harus suntik supaya kita gak datang bulan? Jangan. Iya. Kita jangan menentang alam ya, Iya. alam ketentuan. Terus bagaimana kita ingin dapat pahala? Ibu persiapkan kita di rumah punya makanan apa, kita punya minuman apa, persiapkan. Misalkan contoh, malam-malam ganjil kita sediakan, kita misalkan bikin apa ya? Kita bikin onde-ondenya enak misalkan. Bikin onde-onde atau bikin apa biji kacang ya? Biji salak ya. Salak ya. Iya. Biji kolak. Nah, kita persiapkan dan kasih kepada mereka. Sedekah lah ya. Sedekah. Seperti tadi. Iya. Kalau seandainya misalkan kita nggak puasa, ngasih bukaan mereka yang puasa, kitanya nggak puasa, pahalanya dapat. Oh, itu orang cerdas. Tapi kalau menstruasi tuh nggak boleh pegang Quran juga ya? Sebenarnya yang menstruasi itu tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Ada lagi yang nggak boleh, dan tidak boleh bersegama dengan suaminya. Iyalah, Tat. Iyalah, Tat. Tapi kalau colek gimana? Nah, itu Ramadan nggak boleh. Makanya subhanallah, Ramadan kalau kita pikir-pikir ya gini ya. Istri punya kita. Kalau suami ya, makanan punya kita. Minuman punya kita. Tapi dilarang ya. Sebenarnya ini mengingatkan bahwasannya itu titipan dari Allah. Kamu harus mengikuti ketetapan dari Allah. Walaupun makanan minuman, walaupun bukan bulan puasa, bukan bulan Ramadan, jangan nyeruduk begitu aja, ada ketentuannya. Pertama baca dzikir kepada Allah, berdoa dulu kepada Allah. Makanya ada hadis qudsi begini. Innallaha la yardo anil abdi yakul aklata. Allah tidak ridho seorang hamba mereka makan. Apa yang mereka makan? Mereka minum. Apa yang mereka minum? Begitu. Tanpa menyebut asma Allah. Makanan misalkan halal, air putih, air teh, air kopi, halal kan? Halal. Tapi kalau misalkan kita bergeser lagi kepada yang lebih baik, itu halalnya sudah baik. Tapi lebih baik lagi kita menyebut asma Allah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi dengan makanan minuman yang kita punya, kita disertakan Allah di situ. Walaupun misalkan istri adalah milik suami, tapi bukan istri tetangga ya. Tetangga lebih hijau. Artinya gini, kita itu luar biasa. Contoh misalkan begini, seketika kita menghadapi ujian, perbedaan paham atau apa, kalau kita dasarnya merasa itu titipan Allah, luar biasa. Akan lebih memaklumi, lebih melengkapi, lebih ridho, lebih sadar. Seketika hal itu terjadi, dia sadar Allah ngasih sesuatu perbedaan supaya saya lebih baik. Kan begitu? Karena kesempurnaan itu bukan sesuatu hal yang lebih, tapi sesuatu hal yang saling melengkapi. Kadang kan suami pinginnya begini, istri pinginnya begono, kan begitu? Akhirnya gak nyambung kan? Tapi seketika menyadari, oh iya ya, sempurna itu cuman ada di nama gitu ya. Artinya kesempurnaan itu di saat kita menyadari kekurangan, disitulah adanya letak kesempurnaan. Betul. Jadi saling melengkapi. Terus sama ini Tat, kan selain malam Lailatul Qadar juga ada malam nuzul Quran kan? Nuzulul Quran. Betul nggak tadi ngomongnya? Iya, nuzul Quran. Nah itu apa bedanya tuh Tat? Kenapa juga Quran, ada di 10 hari terakhir tuh? Iya. Nuzul Quran itu kalau dalam sejarah itu 17 Ramadan. Nuzul Quran itu nuzul itu ya memang diturunkan Al-Quran. Nuzul Quran itu di mana diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan
di malam 17 Ramadan. Sehingga saat ini termasuk saudara kita ada yang memperingati, ada yang enggak. Dan ini juga kembali tidak jadi permasalahan yang besar, gitu ya. Karena lebih besar kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita daripada kita mempermasalahkan perbedaan sunnah, yang sunnah itu ya dikerjakan monggo, enggak juga enggak apa-apa. Karena yang lebih wajib itu menjalankan nilai-nilai ajaran dalam Al-Quran itu sendiri. Gitu. Terus sama ini biasanya kan sebelum Lebaran ya, Lebaran zakat fitrah zakat zakat fitrah itu wajib atau enggak? Terus kalau misalkan orang-orang yang enggak mampu untuk membayar zakat fitrah itu gimana hukumnya? Iya, subhanallah, pertanyaannya luar biasa. Luar biasa. Udah gak nulang kalau 3 minggu. Udah siap-siap belum? Ini zakat fitrahnya sudah siap. Oh iya, udah. Nunggu Iya, di akhir. Belum cair ya? Belum. Belum cair. Lagi kayaknya nih ibu. Siap. Kalau nanti perlu mencairkan boleh dibantu. Pakai kukusan, betul. Jadi gini, zakat fitrah itu tadi kan bicara masalah qiyamul Ramadan atau salat tarawih, terus nuzulul Quran, terus masalah peringatan nuzulul Quran ataupun Lailatul Qadar. Itu semua adalah sunnah. Tapi bicara zakat fitrah ini wajib. Tapi ketentuan wajibnya sekaligus dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana mereka yang nggak mampu? Contoh begini, jadi contoh misalkan saya punya keluarga misalkan besar 3 orang sehingga dinominalkan jadi 150, dan ternyata lagi nggak ada, betul-betul nggak ada. Apakah wajib zakat fitrah bagi orang yang nggak ada, nggak punya? Nggak wajib. Jadi wajib itu bagi orang yang mampu. Maksudnya, tapi contoh begini misal, jangan juga dengan ketentuan itu kita pura-pura. Hidup itu dalam ketentuan hukum tidak bisa pura-pura. Gitu. Puasa pura-pura, kan repot. Allah kasih pahala yang pura-pura. Masuk surganya pura-pura juga kan begitu. Nggak mau jadi masuk surga. Jadi di dalam zakat fitrah itu, kalau mereka yang betul-betul gak mampu, tidak wajib. Ada juga yang mengatakan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu yang jadi walinya, yang jadi kepala keluarganya. Sebenarnya gini, kalau seandainya kita mampu, contoh misalkan keluarga besar anaknya sudah kerja, sudah mapan, dia bayar zakat sendiri gak apa-apa. Tidak harus dengan orang tuanya. Tapi kadang ada orang tua, saya contoh misalkan dulu waktu di pondok atau bahkan sudah berkeluarga. Karena orang tua itu nanti zakatnya saya bayarin ya, kamu, istrimu, anakmu. Iya biasanya. Saya bengong aja, ya makasih. Yang pada akhirnya kita zakat juga. Jadinya double, nggak apa-apa. Jadi artinya nggak apa-apa gimana Ustaz, masa double? Artinya gini, kalau seandainya selebihnya itu adalah sodakoh. Jadi zakat itu ada ketentuan waktunya, ada ketentuan batasan ukurannya. Kita tidak bisa melebihkan. Contoh, yang namanya zakat itu biasanya panitia itu kan minggu terakhir ya. Seperti minggu-minggu ini nih mereka udah pada siap-siap nih. Bahkan halo yang belum zakat, kami tunggu di masjid. Iya betul. Tapi sebenarnya gini, zakat fitrah itu dari awal Ramadan mereka sudah boleh zakat fitrah. Boleh. Waktunya dibolehkan. Ketentuan zakatnya wajib, tapi waktunya dibolehkan. Seminggu sebelum Idul Fitri itu juga masih boleh. Jadi boleh waktunya, wajib zakatnya. Ada waktu yang wajib seketika malam terakhir. Nah itu baru waktunya wajib karena besoknya sudah Syawal kan gitu. Seperti itu. Itu waktu wajib. Jadi ketentuannya zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi siapapun, dan bagi mereka yang tidak mampu tidak wajib. Berarti kayak bayi-bayi baru lahir juga itu udah wajib di zakat fitrahin ya. Betul. Dan terus siapa yang zakat fitrahnya? Ya orang tua. Dia bayar pakai apa? Tapi subhanallah ya,
Ini luar biasa. Di zaman Rasul itu ada sesuatu yang luar biasa. Contoh begini. Ada orang yang bayar kifarat. Jadi ketika di bulan Ramadan itu, mohon maaf ya, kasusnya itu dia nggak kuat di siang hari hubungan sama istrinya. Oh, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh ya Rasul. Jangankan 2 bulan. Nggak kena seminggu aja udah gatal kan gitu. Udah nggak nahan. Ini 2 bulan nggak bisa ya Rasul. Ya udah kamu bayar denda gitu kan, harus ngasih makan kan. Oh ya Rasul, di antara kita ini yang paling fakir saya. Aduh, kamu udah mohon maaf nggak mampu, nggak kuat lagi kan gitu. Nah, ya. Terus kata Rasul, ya udah, ini saya kasih, kamu bagikan kepada orang-orang yang fakir, yang miskin. Yang paling fakir dan miskin itu saya ya Rasul. Ya udah kamu makan sendiri sama. Itu luar biasanya baginda Rasul. Jadi ternyata Islam itu apa ya? Begitu rahmatan lil alamin ya. Tidak ada hukum yang saklek harus begini sehingga harga mati tidak memberatkan. Kalau seandainya puasa gak mampu, ya gak usah. Begitu ya. Misalkan nanti dikodok, Ustadz jangankan kodok, puasa pokoknya aja gak mampu. Ini harus kodok. Repot sendirian, makin tua kan gitu. Ya udah Pak fidyatun, bayar fidyah gitu kan. Atau enggak misalkan kita puasa min ayamin ukhor di hari yang lain. Seperti itu ketetapan. Cuman kembali lagi memang agama itu mudah, tapi jangan dimudahkan. Artinya disepelekan. Ada batasannya, ada aturannya gitu. Nah, kalau mau ngucapin mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, nah itu sebelum apa Tat? Sebelum hari raya sholat atau apa? Nah, pertanyaan luar biasa. Kadang mau WhatsApp, kapan di WhatsApp ke grup itu? Iya, biasanya kan sebelum kita udah siap-siap. Iya, belum takbiran tapi udah banyak. Gitu. Karena kan itu Biasanya apa tuh? di Syawal ya. Iya, itu Grup kita udah penuh. Betul. Ya, teman kita, saudara kita, wah handphone kita udah kantrik. Ngucapin Duluan gitu. Kalau masalah itu nggak apa-apa nggak duluan. Kalau saya lebih duluan,